Halo, selamat sore teman-temanku semuanya, dimanapun kalian berada. Semoga teman-teman selalu dalam keadaan yang sehat dan selalu dimudahkan dalam mencari rezeki. Berjumpa kembali bersama channel Yulian Story, channel yang berisikan tentang konten vlog yang disertai dengan konten cerita. Jadi dalam satu buah video, teman-teman bisa menikmati dua hiburan sekaligus. Yang pertama adalah pemandangan alamnya, dan yang kedua adalah isi dari ceritanya. Hari ini hari Rabu, tanggal 14 Juni tahun 2023. Untuk saat ini masih menceritakan tentang perjuangan Arya ya teman-teman, dan sudah sampai di episode ke-36. Sebelumnya saya ucapkan banyak terima kasih yang telah mengikuti cerita ini dari awal episode hingga sampai saat ini ya. Dan seperti biasa di sini saya akan memberikan cuplikan alur ceritanya. Jika teman-teman merasa terganggu dengan adanya suara yang saya berikan, silahkan dikecilkan atau dimatikan tombol volumenya. Di atas revia pun Arya termenung sesaat menyaksikan Budian yang ditemui baru saja. Lama Arya termenung hingga melamun, dengan pikirannya masih berputar-putar di sekitar Budian. Sesaat kemudian Arya tersadar, dan Arya tepuk-tepuk kedua pipinya. Segera Arya bergerak menuju warung Wongso. Pukul 13:30 waktu setempat, Wongso sudah berada di warungnya. Tak ada tegur sapa di antara mereka. Pandangan mata mereka berdua ketika berhadapan sudah cukup mengatakan bahwa akan ada date game malam ini. Tapi entah apa rencana Arya. Arya benar-benar tidak tahu. Arya duduk termenung di depan rumah Wongso yang berada di belakang warungnya. Dengan langkah santai, Wongso memberi Arya sebungkus rokok Dunhill dan segelas teh hangat. Pukul 13:40 waktu setempat, Karyo, Parjo, Tugiyo, Karyo datang dengan dua motor. Tanpa ada pembicaraan mereka langsung duduk di lantai. Ada juga yang duduk di kursi. Mereka semua diam menunggu kehadiran yang lain. Tak ada tegur sapa di antara mereka. Awalnya mereka tersenyum, namun wajah mereka kembali datar ketika melihat raut muka Arya. Wongso kembali datang membawa 4 gelas minuman hangat untuk mereka berempat, dan kembali lagi ke dalam warung membantu ibunya. Di situ tampak Asmi sedang berada di dalam warung, tapi ada rasa keengganan untuk menyapa mereka ketika melihat wajah serius Arya dan juga yang lain. Pukul 13:50 waktu setempat, Hirmawan, Dewo, Aris, Anton, Joko, Sudira datang. Mereka melihat
berlima sudah berada di rumah Wongso. Tanpa ada tegur sapa, mereka semua berdiam diri menunggu pukul 2. Dengan tanggap, Wongso langsung membawakan minuman untuk mereka berenam yang baru saja datang. Pukul 14 waktu setempat, mereka berdua-belas sudah berkumpul lengkap. 12 orang anggota geng Koplak yang dari dulu tidak pernah mempunyai ketua geng, hanya mempunyai pengawas, Tante Asih dan ibunya Wongso yang selalu mengetahui apa yang akan mereka lakukan. Ibunya Wongso pun menyuruh mereka untuk bicara di dalam dan tidak boleh terlalu ramai. Dengan segera mereka masuk ke dalam rumah Wongso tanpa harus mengatur posisi duduk. Ada yang duduk di kursi, di lantai, ada juga yang tiduran di bawah teman yang lain. Keheningan antara mereka mulai menyelimuti. Hanya kepulan asap rokok yang berbicara. Setelah beberapa dari mereka mematikan rokok, pukul 14:15 waktu setempat, Arya pun mulai membuka pembicaraan. Bahwasanya dia pun meminta bantuan dari teman-temannya. Arya menceritakan mengenai Rani dan kejadian tadi pagi, serta kenyataan siapa Rani sebenarnya. Teman-teman Arya pun sangat antusias dengan apa yang dikatakan oleh Arya tersebut. Dan mereka pun siap untuk mengorbankan jiwa dan raganya untuk membantu Arya. Setelah obrolan mereka pun selesai, mereka kemudian bubar, mempersiapkan diri untuk nanti malam. Sedangkan Arya tetap berada di rumah Wongso. Setelah semua bubar, hanya Arya sendiri berada di ruang tamu. Wongso kembali membantu ibunya di warung. Arya percaya pada mereka, namun Arya masih tidak tega jika harus melibatkan mereka. Tapi sudah tidak ada lagi yang bisa membantu Arya kecuali teman-temannya. Hingga matanya terlelap dan tak tahu apa yang terjadi. Pukul 6 sore waktu setempat, Arya terbangun dan Arya sudah mendapati mereka semua berada di rumah Wongso. Mereka semua berpenampilan serba hitam, dengan jaket hitam, sarung tangan hingga sepatu cat berwarna hitam. Anton kemudian melemparkan pakaian kepada Arya, dan segera Arya berganti pakaian di kamar Wongso, dan dia pun melihat sebuah BBM dari Rani, bahwasanya ayahnya Rani akan keluar jam 8 malam. Dan untuk penjaganya biasanya ikut pergi bersama ayahnya si Rani. Akhirnya setelah mendapatkan BBM dari Rani tersebut, mereka kembali mengadakan meeting sebentar ya, untuk merencanakan aksi mereka. Akhirnya mereka pun memutuskan untuk menggunakan sampai 3 plan ya, supaya mereka berhasil melalui rintangan tersebut.
Akhirnya mereka pun berangkat tepat pukul 7 malam dan sampai di depan gerbang perumahan mewah tepat pukul setengah 8 waktu setempat. Sebuah rencana yang secara garis besar sudah Arya ceritakan, tapi bagaimana nantinya Arya tidak tahu. Yang dia tahu, mereka berangkat untuk membunuh beberapa orang. Mungkin Arya bisa disamakan dengan ayahnya, tapi biarlah orang yang menilai. Arya tidak peduli. Sekarang ini yang Arya tahu hanya menolong Rani dan ibunya. Mereka sekarang berada tidak jauh dari pos satpam perumahan arwah. Mobil Avanza hitam berada di depan mereka bersembilan yang membawa motor 250 cc berpakaian serba hitam, dengan membawa mikrofon untuk bisa saling berhubungan satu dengan yang lainnya. Mereka bercakap-cakap hingga Rani mengirimkan BBM yang isinya ayahnya telah pergi. Sejenak mereka menunggu 3 mobil keluar, dan Arya mengatakan kepada Koplak bahwa mobil itu yang Arya lihat tadi pagi. Setelah mobil itu keluar, melewati mereka dan menjauh, Anton keluar memastikan semuanya aman. Kemudian Sudira dengan pakaian menggoda berwarna hitam dengan aset yang wah menggiurkan berjalan berlenggak-lenggok ke arah pos satpam. Tak tahu apa yang dilakukan oleh Sudira karena memang terlalu jauh jarak mereka, kira-kira 100 meter dari pos satpam. Yang terlihat adalah Sudira berada di antara 2 satpam, dan tiba-tiba kepala kedua satpam itu tampak menunduk di daerah milik Sudira. Dan tiba-tiba satpam sudah tidak tampak lagi. Sudira kemudian keluar dan melambaikan tangan, tanda untuk mereka segera menuju ke arahnya. Mereka semua kemudian secara serempak menuju arah Sudira. Tampak Sudira sedikit kesal ketika hendak masuk ke dalam mobil tersebut. Segera mereka masuk ke dalam rumah Rani. Mereka mengangkat tubuh Ibu Rani dari dalam kamar menuju mobil. Rani tampak sedikit cemas dengan aksi mereka, tapi di sela-selanya Arya menenangkan Rani. Ibu Rani tampak menangis, tapi mereka berusaha menenangkannya. Tak ada kata-kata yang terucap di antara mereka selama beraksi. Akhirnya Tugio, Aris, dan Joko membopong ibunya Rani, dan Rani pun disuruh untuk membuka mobil. Setelahnya mereka membopong dan memasukkannya ke dalam mobil. Segera mereka bergerak cepat ke arah motor. Rani berjalan di belakang Arya dan menyerahkan helm yang sudah dia bawa sebelumnya. Arya pun menyalakan motor 250 cc, dan ketika hendak menarik gas, terdengar teriakan dari belakang. Mereka menoleh ke belakang. Sebuah mobil bergerak yang semula lambat bertambah sedikit cepat, dan itu pun adalah tukang atau ayahnya Rani. Akhirnya mereka pun menarik gas motornya. Rani pun disuruh memeluk Arya supaya tidak jatuh karena mereka akan sedikit melakukan permainan. Baik teman-teman, mungkin untuk cuplikan ceritanya saya akhiri sampai di sini ya.
Untuk lebih jelasnya, silahkan teman-teman simak ceritanya sampai selesai supaya tidak ketinggalan sama alur ceritanya. Dan kalau ada salah pengucapan maupun penulisan, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Semoga teman-teman dapat terhibur dengan cerita yang kali ini saya sajikan, dan nantikan kelanjutan ceritanya hanya di lain kesempatan. Saya ucapkan selamat sore, selamat beraktivitas, dan terima kasih. Ada titik tekan pirang puluh lalu gue nyadin nih masih pada bulan yang burung siji. Ada ngupload loro ta iki? Ngupload loro ana iki. Loro-loro ta iki. Channel papat. Hah? Dia kan koyo wong goblok. Wong dhewe koyo wong tolat-tolat. Lan aku aras-aras lek nang dalan cek dhewe.